Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fasya dari kelas Kolfab. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik saya pada domain Computer Vision dengan join kompetisi di Kaggle, yaitu for Animal Classification. Latar belakang dari klasifikasi ini yaitu beberapa hewan seperti kucing, anjing, kuda, dan rusa memiliki banyak persamaan maupun perbedaan dari fisiknya. Dari segi fisik, hewan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada ciri fisiknya, sehingga perlu dilakukan pengklasifikasian hewan. Dengan jumlah data yang tidak sedikit, maka sangat penting untuk menggunakan arsitektur yang tepat dalam melakukan klasifikasi seperti metode CNN dengan arsitektur MobileNet. Ada penrumusan masalahnya, yaitu bagaimana hasil dari arsitektur MobileNet pada klasifikasi 4 hewan, dan bagaimana sih tingkat akurasi yang dihasilkan dengan arsitektur MobileNet pada for Animal Classification. Selanjutnya, data dan variabel. Teknik pengumpulan dataset dilakukan secara sekunder, diambil dari situs Kaggle, dan dataset ini bersifat publik. Jenis datanya yaitu image yang merupakan unstructured data, kemudian variabelnya ada data dir untuk direktori utama dataset, trend.ds untuk data trend, val.ds untuk data validation, dan path.test itu data test untuk prediksi. Selanjutnya, tahap preprocessing data. Yang pertama, import direktori utama dataset. Di sini membuat variabel data dir. Kemudian ini jalur atau path-nya ada di input, kemudian for animal classification. Kemudian kita ingin mengetahui isi dari direktori utama, jadi isi dari data dir ini. Di sini ada folder test dan train, kemudian ada file sample submission.csv. Kemudian membaca folder train, ini folder train. Saya membuat variabel train dir, kemudian ini jalurnya ada di input, kemudian for animal classification, kemudian di folder train. Kemudian kita ingin mengetahui isi kelas dari folder trainnya. Di sini ada kelas horse, dog, cat, dan deer. Selanjutnya, menampilkan banyak data train dari tiap kelas hewan. Tadi kan ada 4 kelas. Kelas horse itu jumlah sampelnya ada 600, dog atau anjing itu ada 900, cat atau kucing itu ada 700, dan deer atau rusa itu ada 600 data. Selanjutnya, melakukan split data. Di sini saya mengambil 0,2 atau 20% dari data asli itu untuk data validation, kemudian sisanya ada 80% untuk data training. Di sini saya membuat variabel trend.ds itu untuk data train dengan subsetnya itu training, target size-nya 224 kali 224, kemudian batch size-nya 32. Kemudian membuat variabel val.ds itu untuk data validation, sama seperti trend.ds, bedanya ada di subset. Kalau tadi data train itu subsetnya training, untuk data validation subsetnya validation. Kemudian hasilnya itu ada 2.240 gambar untuk data trainingnya. Ya, tadi diambil dari data asli, 80% dari data asli, hasilnya 2.240 gambar. Kemudian untuk data validasinya tadi 20% dari data asli, itu 500
60 gambar untuk data validation. Selanjutnya, visualisasi data, saya menggunakan bar chart, kelas sebagai I, kemudian jumlah sampelnya sebagai Y-nya. Di sini bisa kita lihat untuk jumlah data sampel pada kelas horse itu ada 600, dog itu ada 900, cat ada 700, dan jumlah data pada deer atau rusa itu ada 600 data. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa jumlah tertinggi didapat pada kelas dog itu sebesar 900, kemudian yang terendah itu ada di horse dan deer. Nah, di diagram ini juga bisa kita deskripsikan bahwa ada jumlah yang sama pada kelas horse dan deer itu sebanyak 600 data. Selanjutnya modeling, kita menggunakan arsitektur MobileNet dengan parameter input set-nya 224 kali 224 dengan jumlah channel 3, kemudian include top-nya false, weight-nya ImageNet. Kemudian untuk penyusunan layernya, di sini menggunakan arsitektur MobileNet, kemudian proses encoder dengan global average pooling, ada kemudian flatten untuk pengkodingan. Selanjutnya proses decodernya dengan menggunakan fungsi dance 1024 dan 512 dengan aktivasi ReLU, kemudian dance 4 menggunakan aktivasi softmax, yaitu fungsi aktivasi yang digunakan pada layar output, kemudian name-nya classification. Selanjutnya melatih model dengan learning rate-nya 0,0005, momentumnya 0,9, dan loss function-nya itu cross entropy, metrik akurasi. Selanjutnya evaluasi. Kita lakukan modeling dari data train, data validasi, dan dengan IPOH 15 dihasilkan. Di sini kita lihat untuk loss-nya itu 0,0417, akurasinya 0,9893, val loss itu 0,1322, dan val akurasinya 0,9625. Ini untuk plotnya dengan IPOH 15, itu yang akurasinya itu naik sampai di 0,98 mendekati 1, sedangkan untuk val akurasinya sampai di 0,9625, sedangkan untuk loss-nya itu sampai di 0,04, sekitar 0,04, sedangkan val loss-nya itu 0,13 ini, 0,13. Selanjutnya leaderboard Kaggle per tanggal 25 September 2022 pukul 15.00 saya berada di urutan ke-12 dengan nilai akurasinya 0,97668 dan total submission itu 3. Selanjutnya kesimpulan, arsitektur MobileNet sudah cukup baik untuk klasifikasi 4 hewan, namun pada saat proses training membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian semakin banyak IPOH yang digunakan, maka semakin tinggi akurasi dan semakin kecil loss yang didapat. Tetapi proses komputasi juga semakin lama. Dengan IPOH 15,
menghasilkan akurasi sebesar 0,9625 dan loss sebesar 0,1322. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.